Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Dr. Muda Kesia Enjoyunatan dengan NIM 2002612208. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan THT KL, yaitu ada 3. Yang pertama ada pemeriksaan swabah, lalu yang kedua ada pemeriksaan rinoskopi anterior, dan ketiga adalah inspeksi bibir dan kafum oris. Silakan masuk, jangan duduk Ibu. Ya, selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Kezia, saya dokter yang bertugas pada hari ini. Saya bicara dengan Ibu siapa sebelumnya? Ibu Ita, Oh ya, Ibu Ita ya, usianya 30 tahun dokter. oh ya, sesuai dengan rekam medis ya Bu ya. Jadi sesuai dengan rekam medis, terjadwal hari ini Ibu akan melakukan beberapa pemeriksaan pemeriksaan THT. Jadi ada telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi pemeriksaan juga ada 3. Yang pertama itu ada pemeriksaan swabah, lalu yang berikutnya ada pemeriksaan rinoskopi anterior, kemudian juga ada yang terakhir pemeriksaan inspeksi bibir dan kafum oris. Jadi dalam pemeriksaannya ini nanti Ibu akan merasakan sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dokter. Baik, saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu, persiapan alat, dan saya akan menggunakan APD. Tunggu sebentar ya Bu ya. Bu ya, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menggunakan scrub. Kemudian saya akan menggunakan hand scone. Kemudian menggunakan facial. Kemudian sudah siap melakukan pemeriksaan. Berikut adalah alat bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama ada garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Kemudian ada spekulum hidung yang ukurannya sudah disesuaikan untuk orang dewasa sesuai dengan keadaan pasien. Kemudian juga ada lampu kepala. Baik Ibu, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan swabah terlebih dahulu. Jadi pada pemeriksaan ini nanti saya akan menggunakan alat ini Ibu. Ini namanya adalah garpu tala dengan frekuensi 512 Hz, di mana nanti pemeriksaan swabah ini bertujuan untuk membedakan hantaran tulang pada pemeriksa saya dan juga pasien adalah Ibu. Jadi nanti saya akan menggetarkan, kemudian saya akan mendengarkan di telinga Ibu dan juga telinga saya. Jadi nanti ketika Ibu sudah tidak mendengarkan suara apapun, silakan angkat tangannya ya Bu ya, supaya nanti saya bisa mengerti apakah Ibu masih mendengar atau tidak. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak dokter. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Baik, untuk pemeriksaan juga perlu diperhatikan kaki pasien dan kaki pemeriksa harus bersisian. Dipersilakan Ibu. Baik, posisi yang benar adalah seperti ini. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Dipersilakan untuk menghadap ke sebelah kiri. Baik, saya akan melakukan mencubit garpu talanya, kemudian mendengarkan secara tegak lurus di mastoid saya. Bila sudah tidak terdengar, langsung diarahkan kepada pasien. Apakah terdengar Ibu? Baik, dari telinga pasien sudah tidak mendengar. Jadi dari hasil tersebut ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apakah pasiennya swabahnya normal atau swabahnya memendek. Nah, untuk memastikan hal tersebut perlu untuk dilakukan pemeriksaan dengan membalik. Jadi kan tadi yang pertama didengarkan terlebih dahulu di pemeriksa, sekarang didengarkan terlebih dahulu pada pasiennya. Baik, Ibu, saya akan mencubit garpu talanya. Kalau tidak terdengar, silakan angkat tangan. Baik, setelah pasien tidak mendengar, bisa langsung didengarkan oleh pemeriksa. Dan pada pemeriksa juga tidak bisa mendengarkan adanya dengungan dari garpu talanya. Jadi pada hasil pemeriksaan telinga kanannya, swabahnya normal. Kemudian dilakukan juga pada telinga sebelah kirinya. Permisi Bu, bisa menghadap ke sebelah kanan. Apakah sudah tidak terdengar? Baik, sudah tidak terdengar juga. Kemudian saya akan membalik tesnya. Baik, setelah tidak terdengar, langsung didengarkan ke telinga sebelah kiri pemeriksa.
sudah bisa terdengar. Jadi dari hasil pemeriksaan swabahnya, telinga kiri dan telinga kanan tidak sama-sama swabahnya normal. Kemudian dari kemungkinan terjadi, bila swabahnya memendek, itu berarti tandanya kemungkinan pasien menderita tuli sensorineural. Sedangkan kalau memanjang, kemungkinan pasien menderita tuli konduktif. Nah, untuk lebih memastikan lagi, pasien harus dilakukan pemeriksaan, yaitu berupa pemeriksaan renal, Weber, dan juga pemeriksaan audiometri. Baik, pemeriksaan swabahnya sampai di sini. Saya akan lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan rhinoskopi anterior. Pada pemeriksaan ini diperlukan alat penerangan berupa lampu kepala. Lampu kepala yang tersedia adalah lampu kepala portable, tapi ada jenis lain, yaitu lampu kepala yang dialiri oleh listrik, di mana pada lampu kepala listrik tersebut perlu dipastikan sudah tercolok pada listrik. Baik, kemudian saya akan menggunakan lampu kepalanya, dan saya akan melepaskan face shield terlebih dahulu untuk memudahkan menggunakan lampu kepala. Yang pertama dilakukan adalah melonggarkan ikatan terlebih dahulu supaya memudahkan masuk ke dalam kepala. Lalu meletakkan di antara kedua mata, tepat di labella. Kemudian bisa dieratkan kembali. Kemudian menyalakan lampunya sejauh 30 cm dari telapak tangan. Kemudian dengan diameter 3-5 cm di telapak tangan bisa dilihat kira-kira saja. Kemudian setelah itu diatur sudutnya 15 derajat dari aksis mata. Baik, lampu kepala sudah terpasang. Baik Ibu, pada pemeriksaan berikutnya ada rhinoskopi anterior, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat apakah ada kelainan atau abnormalitas pada hidung Ibu bagian anterior. Lalu alat yang akan saya gunakan adalah ini Ibu. Jadi alat ini namanya spekulum hidung. Jadi nanti saya akan memasukkan di rongga hidung Ibu untuk melihat di dalam rongga hidung apakah terdapat kelainan atau abnormalitas. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Sebelum pemeriksaan sudah dipastikan bahwa posisinya sudah duduk bersisian antara pasien dan pemeriksa. Bisa minta tolong dilepaskan maskernya terlebih dahulu, Ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan berikutnya yang pertama adalah melakukan inspeksi hidung bagian luar terlebih dahulu. Bisa dilihat apakah mungkin ada jejas, lalu posisi hidungnya apakah simetris atau tidak, dan perhatikan bila ada jejas, diperhatikan di mana lokasi jejas tersebut. Kemudian inspeksi vestibulum nasi dengan cara meletakkan ibu jari atau jempol di ujung hidung lalu dorong ke arah atas untuk bisa melihat vestibulum nasi dengan lebih jelas. Lalu dari situ bisa dilihat apakah ada tanda infeksi atau abnormalitas lain, dan evaluasi juga bisa dilakukan di pinggir-pinggir lubang hidung apakah ada krusta atau kemerahan. Ya, permisi ya Ibu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan melihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau kelainan. Baik, tidak ditemukan adanya tanda infeksi dan kelainan. Berikut adalah teknik memegang spekulum yang benar. Jadi spekulum dipegang oleh tangan yang tidak dominan, yaitu pada kondisi ini saya pengguna tangan kanan sehingga saya menggunakan tangan kiri saya. Kemudian setelah itu jari telunjuk kita akan bebas, lalu nanti yang berfungsi untuk menahan spekulumnya di bagian hidung pasien, hidung luar pasien. Kemudian setelah itu bagian ibu jari atau jempolnya diletakkan di antara join spekulumnya untuk bisa mengontrol arah dari spekulumnya. Kemudian sisa jari yaitu tengah, manis, dan kelingking akan mengarahkan pembukaan dari spekulumnya. Kemudian permisi ya Ibu ya, saya akan masukkan spekulumnya ke lubang kanan terlebih dahulu. Permisi Ibu. Permisi ya Ibu ya, saya akan memasukkan secara perlahan. Kemudian membukanya, kemudian saya akan melihat bagian dalamnya. Yang akan diinfeksi pertama itu adalah pemeriksaan kavum nasi bagian bawah, dengan saya akan mengarahkan cahaya lampu ke kavum nasi sejajar dengan konka inferior. Lalu yang dievaluasi berupa warna mukosa, apakah hiperemi, anemi, atau biru. Lalu besarnya lumen kavum nasi, lantai kavum nasi, dan septum. Pada septum ini yang dievaluasi apakah ada deviasi atau krusta.
Baik, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan fenomena palatumole, di mana setelah nasofaring terlihat, kita bisa melakukan penilaian pada fenomena palatumole dengan cara meminta pasien untuk menyuarakan I. Dipersilakan, Ibu. I. Ketika pasien menyuarakan I, pada pasien yang normal, halusnya terlihat adanya bayangan gelap di belakang, dan pada pasien ini, fenomena palatumolenya positif yang berarti normal. Bila tidak terlihat, maka kemungkinan adanya massa atau kelainan lain. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan kafunasi bagian atas dengan cara meminta pasien untuk sedikit mendongak. Dipersilakan Ibu agak mendongak, lihat ke atas. Baik, dari sini kita bisa mengevaluasi apakah ada krusta, sekret, atau polip. Nah, pada posisi ini bisa melihat kafunasi atas, yaitu konka media, meatus media, dan juga septum nasi bagian atas. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan semuanya, ketutup spekulum hidungnya sekitar setengahnya. Kemudian tarik keluar secara perlahan. Fungsi dari menutup spekulum sampai setengah lalu baru mengeluarkannya adalah agar bulu hidung dari pasien tidak tercabut, karena bila bulu hidung pasien tercabut bisa menyebabkan laserasi atau nyeri kepada area hidung pasien. Lalu pemeriksaan berikutnya juga dilakukan pada lubang hidung sebelah kiri pasien. Lakukan pemeriksaan juga sama, menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi yang sama, dengan cara meletakkan ujung telunjuk di hidung pasien. Kemudian teknik melepasnya juga sama, ditutup sampai setengah lalu dikeluarkan secara perlahan. Baik, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Baik Ibu, pemeriksaan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pemeriksaan inspeksi bibir dan juga kafum oris. Pada pemeriksaan ini nanti akan bertujuan untuk melihat apakah ada kelainan atau abnormalitas pada daerah rongga mulut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk diingat, posisi melakukan pemeriksaan adalah bersisian sesuai dengan kaidah pemeriksaan THT. Lalu saya akan menyalakan lampu kepala terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya akan melakukan inspeksi di daerah bibir dan rongga mulut. Ya, berikutnya adalah pemeriksaan inspeksi pada bibir dan juga kafum oris, di mana yang pertama saya akan lakukan adalah inspeksi daerah bibir terlebih dahulu, dilihat apakah ada luka atau laserasi atau sekret mungkin yang keluar. Pada pasien ditemukan normal. Kemudian setelah itu saya akan meminta pasien untuk membuka mulut selebar mungkin. Disilakan Ibu. Baik, jadi pemeriksaan ini berfungsi untuk melihat gerakan bibir dan sudut mulutnya, lalu juga mengevaluasi nervus 7. Lalu pada pasien keadaan normal. Kemudian setelah itu untuk melihat trismusnya tadi juga bisa langsung dilakukan ketika pasien membuka mulut dan pasien dalam keadaan normal juga, karena dapat membuka mulut dengan lebar. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah mukosa dan gingiva. Dipersilakan untuk buka mulut lagi Ibu. Agak lebar lagi Bu. Baik, dari pemeriksaannya saya akan mengevaluasi mukosa, dilihat apakah ada ulkus. Lalu permisi ya Bu ya, saya akan mengevaluasi bagian gingivanya. Semua terlihat normal. Kemudian saya akan memeriksa gigi keligi. Di sini yang dievaluasi adalah jumlah giginya, lalu kemudian kondisinya apakah ada karies atau terdapat gigi lubang atau terdapat gigi yang tajam sehingga bisa mengiritasi lidah. Jadi pada gigi pasien bisa saya hitung terlebih dahulu ya Bu ya. Perlu untuk menghitung jumlah gigi pasien, dan pada orang dewasa jumlahnya adalah 32 buah. Kemudian setelah itu adalah mengevaluasi lidah, di mana evaluasi yang dilakukan juga bisa mengevaluasi apakah terdapat parasa pada nervus 9. Dipersilakan untuk menjulurkan lidahnya Ibu. Lalu kemudian digerakkan kanan dan kiri. Lalu atas dan bawah. Baik, pada pasien tidak terdapat parese. Kemudian pemeriksaan yang terakhir adalah palatum durum dan palatum mole. Dipersilakan buka mulut agak lebar lagi, Bu. Di sini yang dievaluasi apakah ada tanda keganasan atau ulkusnya. Baik, Ibu, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Bisa digunakan kembali maskernya. Baik Ibu, pemeriksaan semuanya sudah saya lakukan. Izinkan saya untuk melepas APD terlebih dahulu.
Jadi saya akan melepaskan APD berupa face shield, lalu alat berupa lampu kepala, dan akan melepaskan handscoon, dan membuangnya ke dalam tempat sampah medis. Ini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, setelah itu saya akan melepaskan gaunnya. Baik Ibu, pemeriksaan sudah saya lakukan. Dari 3 pemeriksaan tadi, semua didapati hasilnya normal Ibu. Jadi puji Tuhan Ibu sehat. Jadi misalnya nanti suatu hari Ibu mengalami ada gangguan di daerah THT, Ibu bisa segera mendatangi rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada dokter. Baik, terima kasih Ibu. Sehat selalu. Selamat siang. Demikian video pemeriksaan THT kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat.